Ibu, terima kasih sudah bersedia mau kami wawancarai pada sesi wawancara kali ini. Ini ada 6 pertanyaan nanti. Jadi kita langsung mulai ke pertanyaan pertamanya ya Bu. Pertanyaan pertama itu, apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi dalam memotivasi siswa di kelas? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di TK Pembina, alhamdulillah tidak ada tantangan yang besar karena kami adalah para pendidik yang sudah lama untuk mengajar di TK. Jadi tidak ada tantangan yang besar karena anak-anak itu masih lucu-lucu dan dia memang bermain ya. Jadi tidak ada, insya Allah tidak ada tantangan. Semisal di peserta didik di TK Pembina ini itu mengalami kesulitan gitu untuk dalam pembelajaran ataupun dalam bermain, lalu dari pihak pendidiknya atau dari bapak ibu gurunya itu cara meresponnya itu bagaimana? Baik, untuk para pendidik kalau mengalami kesulitan, pertama kita harus evaluasi dulu, evaluasi tentang kesulitan tersebut. Setelah itu apa yang anak sulit juga itu kita pendekatan secara individual. Jadi kita mendekati anak yang kesulitan, lalu kita dekati kenapa, ada apa, bagaimana, itu biasanya kami secara individual. Setelah itu selesai masalahnya, lalu kita berbaur dengan teman-teman seperti itu. Jadi alhamdulillah di TK itu sangat menggembirakan dan menyenangkan. Jadi bagi guru tidak ada kesulitan. Kalaupun ada yang umpamanya ada yang mengganggu temennya, kita dekati. Kenapa mengganggu? Nah itu, lalu minta maaf, udah seperti itu. Ini lalu yang ketiga, tadi kan ibu bilang membangun dengan pendekatan gitu ya, individual alami. Nah, itu tuh gimana kalau ada beberapa peserta didik itu yang mereka merasa kurang percaya dirinya tuh kurang, terus mereka selalu merasa ibu aku nggak bisa ini, aku nggak mau ini, apa dia mau yang lain gitu. Dari ibunya bagaimana? Kita harus selalu memotivasi merangsang anak biar anak itu percaya diri. Jadi kita tidak bisa enggak mau, enggak apa-apa, enggak. Kita harus mendekati juga percaya diri. Kenapa enggak bisa semuanya aja? Awalnya juga bu guru enggak bisa, jadi bisa. Jadi terus dimotivasi dari ibu guru biar anak itu semakin percaya diri dan berani. Seperti itu. Dan kita kasih contoh sama anak-anak yang berani. Loh ini aja benar Ita aja berani. Dia juga sama seperti kamu, usianya, umur dan sebagainya. Jadi pinter-pinterlah guru untuk merangsang memotivasi anak tersebut agar dia percaya diri dan mengerjakan sendiri mandiri. Kita tetap coba anak itu untuk ayo coba dulu. Iya, dicoba dulu begitu. Dan guru satu tidak boleh menyalahkan anak. Apapun anak hasilnya kita harus mengucapkan keplot luar biasa, iya apresiasi dan dicoba lagi seperti itu. Lalu yang keempat di sini ada, jika anak-anak di sini melakukan pelanggaran atau perilaku yang kurang terpuji seperti itu, karena kan di sini masih TK, masih anak-anak gitu ya, mungkin masih ada beberapa yang kurang tahu gitu, respon dari ibunya bagaimana? Dari ibu guru pasti pendekatan kenapa melakukan seperti itu. Lalu kami kalau anak tersebut kok melakukan hal-hal yang tidak senonoh, kami juga harus mendekati orang tua. Kebiasaan di rumah seperti apa, lalu kita panggil orang tua, ini putrane jenengan seperti ini, lalu kita cari solusi yang lebih baik. Jadi nanti dari rumah dapat, dari sekolah dapat, seperti itu. Lingkungan sangat mempengaruhi. Iya, di rumah dengan di sekolah beda. Kadang di rumah kan lingkungannya juga usia kan, ada yang SD, SMP, kadang biasa mencontoh. Tapi di lingkungan sekolah kan hanya satu usia, jadinya baik-baik saja kok.
tiba-tiba dia mengatakan sesuatu yang tidak sempurna, lah kita langsung meresponnya, lalu tanya, lalu kami harus konsultasi dengan orang tuanya, kok dia di sekolahan mengatakan hal yang tidak baik, akhirnya di rumah juga dinasihati, di sekolah nasihati, insya Allah jadi baik lagi ya anak tersebut. Lalu lanjut ke yang kelima. Nah, di setiap kelas kan peserta didik itu punya kemampuan belajar yang beda-beda. Bu, ada yang dia bisa langsung pintar, ada yang dia kayak tadi nggak mau mencoba, tapi ada juga yang mau mencoba tapi mungkin responnya lama. Nah, itu tuh cara ibu mengelola kelas yang dengan berbagai macam peserta didik kayak gitu, gimana caranya? Kita menciptakan kelas ragam main ya. Kita mempersiapkan semua permainan pembelajaran yang siap untuk anak. Jadi kita tawarkan untuk anak hari ini belajar. Umpamanya temanya apa? Kita membuat tema, umpamanya tema air dan api. Lalu ini kita mau belajar tentang apa? Kita tawarkan anak. Pokoknya anak-anak mau air umpamanya. Oke, kita belajar air secara mendalam ya. Lalu kita tanya air itu gunanya apa, untuk apa, lalu kita putarkan video, lalu anak-anak paham, lalu kita belajar siapa yang mau umpamanya bermain balok, siapa yang mau menulis air, siapa yang mau membuat kolam dan gitu. Dari lospat juga ada, jadi bisa anak-anak tuh memilih beberapa ragam main, anak-anak memilih. Jadi anak-anak semuanya akan menyesuaikan kemampuannya sendiri. Oh, aku pengen di lospat untuk menulis air, nah dia di sana. Lalu aku pengen balok, membuat ini kolam untuk penampungan air, lah itu dia membuat. Jadi kita tidak bisa memaksa anak, kita memilihkan. Silahkan anak-anak mau apa, nah itu. Jadi kita persiapkan semua ragam main yang ada. Berarti kan pembelajaran ini sesuai mood anak-anak, sesuai emosional anak-anak. Ini juga termasuk pertanyaan terakhir, suasana emosional kayak gimana yang biasanya tuh paling mendukung buat anak-anak belajar gitu? Tentang masalah senang belajar itu melihat anak dulu. Ini kelihatannya anak mau apa, lalu ditawarkan. Kita mau apa, belajar apa hari ini, lalu kita enaknya apa, bagaimana, lalu anak-anak akan enaknya hari ini aku mau menggambar umpamanya. Oke, kita menggambar, setelah menggambar mau apa lagi kalau masih ada jamnya. Jadi betul-betul pure keinginan anak. Jadi kita hanya untuk memfasilitasi semua kegiatan itu, lalu anak akan melaksanakan itu dengan betul-betul senang karena mereka yang milih sendiri. Otomatis kalau mereka sendiri yang memilih itu akan senang belajarnya gembira. Karena dari hati mereka. Dari hati mereka, dan guru juga senang karena mereka sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kami harus mengondisikan seperti itu. Cukup jelas untuk wawancaranya. Ini juga sudah pertanyaan terakhir. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Iya, sama-sama. Semoga mbaknya juga nanti bisa menjadi guru yang hebat. Amin. Ya, terima kasih.